Oke, kembali lagi di Sering Sharing Podcast Gloria Youth ya, yang menjadi program utama di tahun ini. Dan kali ini kita akan membahas dengan tema leadership, dan yang pastinya kalian pasti nanti siapa yang akan kita undang menjadi pembicara. Kalian pasti bingung dan menanti. Dan mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita kali ini, yaitu Bang Wendy. Halo Bang, mungkin Bang Wen ini wajah-wajah yang belum beberapa teman-teman ketahui, tapi kalau misalnya teman-teman seangkatan saya atau agak sedikit di bawah saya pasti Udah tua gitu. udah kenal ya. Iya. Mungkin Bang Wen bisa perkenalan dulu untuk teman-teman pemuda kita. Apa jadinya sekali? Mungkin perkenalkan nama dan pekerjaan dan mungkin karir di pemuda Kristen Nazaren. Oke. Boleh Bang, biar teman-teman tahu juga Bang Wen ini siapa sih dia. Gitu. Monggo Bang. Oke. Halo teman-teman, saya Wendy Pasaribu. Sekarang bekerja di kantor Field Sealand, dan puji Tuhan sih di tahun ini dipercayakan beberapa pekerjaan atau posisi yang pertama jadi Field Youth Coordinator untuk koordinator pemuda di Field Nazaren, kemudian yang kedua sebagai Field Communication Coordinator, jadi mengkomunikasikan media dan komunikasi di area field gitu lah. Anda terkaget? Saya terkaget karena bahasanya bahasa Inggris. Gitu loh. Saya biasanya bahasa Sanskerta, bahasa Inggris. Oke, mungkin kalau untuk beberapa teman-teman yang tahu, dulu Bang Wen ini adalah ketua PPNI Jawa Bali sempat 2 periode ya. Mungkin Bang Wen bisa cerita nggak bagaimana awal ceritanya Bang Wen masuk di karir dalam bidang kepemimpinan? Panjang ceritanya tuh. Oh iya, sebelum saya lupa, kita hari ini temanya leadership dengan tema follow you. Oh, berarti jelas ya, follow you, berarti ada sosok yang kita follow. Nah, mungkin Bang Wen bisa cerita sambil bagaimana sih dulu cerita awalnya menjadi seorang pemimpin? Ya awalnya sih nggak pernah kepikiran ya jadi yang seperti sekarang. Saya mulai dari tahun 2006 datang ke Jogja itu ya nggak ada kepikiran bakal jadi seperti ini gitu, hanya kuliah dan dulu awalnya kan pemalu gitu ya, nggak pede dan karena awalnya sebagai pemuda itu kayak ya biasa aja, nggak punya kemampuan apa, main musik nggak bisa, mengerti teknologi dan lain-lain nggak bisa gitu, jadi nggak kepikiran. Terus ke gereja di GKI Philadelphia pada waktu itu, kemudian ya karena nggak punya kemampuan apa sama sekali dan merasa nggak pede gitu, jadi awal-awal pelayanan tuh biasa aja gitu. Aku masih ingat pelayanan pertama di gereja pada saat itu, karena ibadah pemuda biasanya kami kan susun kursi tuh, susun kursi, jadi ya udah pelayan tuh itu angkat kursi sebelum ibadah mulai, kemudian setelah ibadah selesai kembalikan lagi gitu. Terus hari Senin biasanya persekutuan pengurus pemuda, jadi gelar tikar gitu. Udah saya yang menggelar tikar dan gulung lagi. Jadi ya gitu lah pelayannya awalnya gitu. Awalnya gitu. Terus tahun 2008, tahun 2008 2 tahun kemudian, saya nggak paham gimana waktu itu kakak-kakak pada saat itu bertanya kepada saya, bersedia nggak jadi ketua pemuda GKI Philadelphia pada saat itu. Ya awalnya kok bisa gitu ya, saya yang begini gitu ditawarin jadi ketua GKI Philadelphia. Padahal yang nyusun ya, iya, nyusun kursi. ada yang begitu. Terus padahal yang lain banyak yang lebih kompeten gitu, lebih bersinar lah ya di pelayanan itu ya. Oke. Dulu awalnya saya hanya ini sih, prinsipnya ya dalam pelayanan tuh mau aja gitu, bisa itu menyusul, jadi mau dari mau. Udah 2008 mau jadi ketua pemuda GKI Philadelphia.
berjalan waktu, kemudian tahun 2010 pada saat itu ketemu dengan Mas Tomo, pasti tahu ya Mas Tomo ya. Siapa itu Mas? Ya, itu yang ngeracuni saya itulah. Dia itu yang ngeracuni saya gitu. Jadi tahun 2010 pada saat itu ada pemilihan koordinator pemuda koordinasi Yogyakarta. Saya masih ingat waktu itu Mas ada rapat gitu, terus semua sudah keluar, terus Mas Nomo manggil saya di sini gitu. Sangat Mas Nomo gayanya gitu kan ya. Wah, sangat racun ya, sangat tradisi sekali gaya itu ya. Gini, nanti kalau ada pemilihan koordinasi Yogyakarta, kamu maju ya gitu. Udah sekalian saya biasanya gitu kan, mau aja lah. Nah, bisa itu menyusul. Jadi ya udah ikut pemilihan pada saat itu, ya udah terpilih jadi koordinator pemuda Nazaran Yogyakarta. Koordinator Jogja ya. Jogja. Okay. Dan Gunung Kidul. Oh ya. Oke, itu selesai, pelayanan itu selesai, kemudian masuk ke Jawa Bali. Lalu siapa yang ini ya, siapa yang ngajak ya? Saya agak lupa waktu siapa yang. Oh, Mas Nomo juga. Ya, Mas Nomo juga ya. Dia menarik begitu dalam ya. Ya, salah satu influencer lah dalam hidupku, dalam leadership gitu ya. Dia juga yang mengarahkan, nggak ya, you know lah ya Mas Nomo gayanya ya, awal-awal diajak pergi-pergi, kemudian awal dilibatkan di banyak hal gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada diajak Mas Nomo pergi, makan, hati-hati, dangerous. Dipancing. Terus akhirnya ya ada momen ditanya gitu, kamu bersedia nggak jadi koordinator PPNI Jawa Bali, Jawa Bali gitu. Saya pikir, saya dari pemuda yang angkat kursi, angkat tikar, terus tiba-tiba disuruh jadi koordinator PPNI se-Jawa dan Bali gitu. Saya nggak berpikir gitu, ini bukan bicara satu gereja, ini bicara waktu itu sekitar 60-70 gereja gitu. Udah kembali lagi ke prinsip awalnya, dan apanya ya mau aja gitu, bisa nanti berjalan 1 periode, 2 tahun pertama masih dipercayakan lagi periode kedua gitu. Akhirnya 2 periode selesai, puji Tuhan ya dengan baik gitu ya. Dengan baik. Kemudian selesai itu ditawari oleh Pak Bako waktu itu, Pak Bako untuk menjadi koordinator PPNI Field Sealand. Jadi awalnya saya bingung lagi sama Tuhan kok kasih makin gede berjenjang ya, berjenjang makin tinggi gini mana gini. Dulu nggak ada kepikiran bisa begitu, jadi kembali lagi mau gitu. Soalnya saya pernah ingat gitu, saya pernah berdoa sama Tuhan waktu awal-awal pelayanan saya di 2006, 2007 itu. Saya pernah berdoa, dulu berdoanya tuh kayak agak ngarang juga sih, tapi ya berdoa gitu. Saya doanya gitu, Bang? Doanya kayak subunik ya. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya bilang spesifik, Tuhan pakai saya di GKN Philadelphia, Tuhan pakai saya di Yogyakarta, Tuhan pakai saya di Indonesia, Tuhan pakai saya di seluruh dunia. Oke. Jadi saya bilang gitu. Ternyata kayak Tuhan kasih tuh satu, mulai dari Philadelphia, terus buka ke Jogja, ke Jawa Bali, terus sekarang Field Sealand Indonesia dan beberapa negara di Field Sealand. Jadi ya itu mulai dari mau dulu, Tuhan tambahkan, dan kadang-kadang Tuhan datangkan orang-orang yang mensupport juga gitu, kayak Harunnya Musa gitu ya. Ini udah kita biar banget ya. Enggak lah. Harunnya Musa gitu datang dari berbagai akhirnya mensupport gitu ya. Itu sih singkatnya, sampai sekarang ya bisa bekerja di kantor field. Nah, itu kemurahan Tuhan juga sih. Wah. Jenjangnya jelas ya, dari gereja lokal, Jogja, lalu Jawa Bali, lalu sekarang di Field Sealands. Oke. Mulai berat ya dari awal ya. Kita mengharapkan yang agak ringan. Oh gitu ya, oke. Bang Wen, kalau menurut Bang Wen nih, kan biasanya banyak tipe pemimpin ya. Kayak misalnya ada pemimpin yang dia otoriter, atau ada yang demokrasi, ada yang banyak lah tipe-tipenya. Menurut Bang Wen ini tipe pemimpin yang seperti apa sih? Tipe pemimpin ya?
Atau ada ciri khas tertentu dalam kepemimpinannya Bang Wen misalnya? Ya, saya lebih sebenarnya bukan dibilang tipe ya, tapi saya lebih suka dalam konteks ketika saya jadi leader itu, saya suka melibatkan orang banyak gitu, melibatkan semakin banyak orang itu kayaknya lebih asik gitu daripada saya yang jadi ketua utama terus yang lain gitu. Tapi bisa melibatkan lebih banyak orang dan saya mulai dari perjalanan awal sampai sekarang itu saya senang melihat orang ketika dia mulai dari nol terus tiba-tiba sekarang jadi sesuatu gitu. Jadi kayak punya apa ya, kayak punya rasa yang Kesenangan kesenangan tersendiri gitu. Jadi ya kadang ada yang pemimpin yang penting target, tujuan, goal gitu kan. Wah, sangat perusahaan sekali ya gitu ya, yang penting sampai sana gitu. Tapi ya saya lebih melihat orangnya sih, saya lebih suka lihat orang yang naik daripada hanya sekedar oke target kita tahu ini gini selesai gitu. Tapi lebih ke bagaimana orangnya yang lebih pada proses perkembangan orang ya. Wah, oke. Ini asik nih kita pembahasannya nih. Ini mungkin pertanyaan sampingan ya Bang. Oke. Cuma kalau saya baca kok jadi berat jadi. Apa nih? Iya nih. Yang mungkin yang ringan dulu lah ya. Oke. Karena kita konteksnya di gereja juga pastinya. Mungkin Bang Wen bisa siapa sih tokoh favorit Bang Wen? Terlebih dalam proses kepemimpinan Bang Wen ini. Maksudnya apa nih tokoh favorit? Tokoh favorit di Alkitab. Oh, di Alkitab. Tokoh favorit di Alkitab saya yang pertama ya Musa ya. Kenapa tuh Musa? Apa alasannya ya? Saya merasa secara pribadi saya tuh kayak Musa, bukan kayak Musa kayak sombong gitu ya. Tapi kayak merasa perjalanan pelayanan saya mirip lah kayak Musa gitu. Awal ketika di dikasih kepercayaan Tuhan untuk memimpin orang Israel kan, Musa tuh kayak nggak pede gitu kan, kayak kok saya Tuhan gitu ya, bahasanya kan kok saya sih Tuhan, kenapa nggak sih itu aja sih gitu kan. Jadi saya merasa seperti itu, kok saya sih Tuhan, saya kan nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Dan ya sama kan kayak Musa ketika ditanya, saya nggak bisa ini Tuhan kasih ini, Tuhan saya nggak bisa bicara Tuhan kasih ini, Tuhan saya nggak, gimana nanti kalau mereka nanya ini ya. Jadi itu saya banyak awal-awal perjalanan pelayanan rasa seperti itu sih, nggak pede gitu. Padahal di doanya tadi bilangnya pakai saya, tapi giliran dikasih. Waduh. Siap. Oke. Bang, berarti kan yang paling berkesan nih, yang paling berkesan selama karir kepemimpinan. Kita bilangnya karir kepemimpinan lah ya. Perjalanan kepemimpinan selama jadi ketua di Philadelphia, lalu koordinator Jogja, koordinator Jawa Bali, bahkan sekarang koordinator freelance. Ada momen yang paling berkesan nggak, atau yang paling membekas sampai sekarang dalam perjalanan itu? Kalau membekas sih banyak ya, tapi mungkin kalau mau bersaksi ada dua hal yang cukup menonjol dalam perjalanan pelayanan saya. Yang pertama itu saya pernah mau menyerah sebagai koordinator PPNI di Philadelphia. Waktu itu ya ini bicara kepemimpinan juga ya, kadang-kadang nggak selalu semuanya berjalan dengan baik. Ada di masa ketua pemuda sebelumnya itu kayak era emas gitu ya, pemuda banyak dan aktif gitu. Terus tiba-tiba di era saya gitu. Ini sering terjadi. Di era saya dia dulu awalnya pemuda sekitar 80, 90 bahkan sampai 100 orang gitu. Tiba di era saya jadi sekitar 20-25 orang gitu ya. Jauh sekali kayak. Itu saya sempat kayak mau menyerah gitu dan kayak kehilangan kehilangan power dan macamnya. Terus sampai di satu malam, nggak sendiri kan satu malam itu? Sendiri di motor gitu kan. Kayak mau, udahlah saya mau nyerah tuh, saya enggak. Jadi daripada makin buruk ya udah saya enggak.
nggak usah aja jadi ketua gitu, saya mau menyerah aja gitu. Tapi kayak nggak tahu ya, ini mistis atau gimana gitu ya, kayak saya merasa Tuhan berbicara gitu, kayak enggak, kamu harus periksa dirimu sendiri gitu, kayak bukan bicara tentang pengurus, bukan bicara tentang mereka yang datang, tapi kayak Tuhan kayak suruh saya periksa diri gitu. Itu ya. Audible nggak sih? Enggak. Atau kayak feeling aja gitu. Karena kan biasanya feeling lah, ini bukan audible lah, feeling lah. Oh. Kalau audible kayaknya kayak saya kayak ini banget ya, kayak rohani banget tuh bisa dengar soalnya suara kalau Tuhan audible gitu. kan pengen belajar juga kan, Enggak. biar tahu gitu. Kayak feeling aja gitu kayak gitu. Akhirnya udah saya memutuskan nggak menyerah, tapi saya coba kumpulin nih semua pengurus, dia dua heart to heart gitu. Kita kenapa sih gini? Kita kok bisa seperti ini gitu. Dan puji Tuhan mulai naik perlahan-perlahan gitu. Ya mulai membaik. Tidak seperti era emas sebelumnya memang, tapi ya ada menambah. Karena biasanya kan maksudnya selama kita memimpin pasti akan ada masa itu kan Bang. Maksudnya kayak kayaknya dulu lebih baik deh ya Bang. Saya ini kayak ini ya, pembawa masalah gitu kan. Pembawa musibah di era ini gitu. Wah, jadi buat teman-teman yang saat ini memimpin dan merasa seperti itu, tenang, you are not alone ya. Merasakan, kami juga merasakan. Tenang aja. Nah, itu yang pertama tadi Bang. Yang kedua apa tuh? Yang kedua sih yang menurut saya yang berkesan itu ketika saya buka laptop saya, terus melihat video atau foto ketika kita konferensi di STNI tahun awal yang masih di tengah lapangan. Kamu ya ketuanya kayaknya kalau nggak salah. Pertama tuh ketuanya itu kalau yang terpilihnya Bang Wen aku. Bukan sebelumnya. Berarti itu yang ini. Yang malamnya itu ambiar banget tuh. Iya. Itu yang waktu Mas Nomo terpilih. Iya, Mas Nomo. Kan pertama tuh. Saya lihat video dan foto-foto gitu. Itu aja Tuhan bisa kerjakan hal seperti ini gitu ya. Awalnya saya biasa-biasa aja, terus ketika mau dan lihat video foto itu saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang seperti ini gitu. Saya melihat Tuhan pakai saya juga ya di dalam hal seperti ini gitu. Dan ya itu sih, saya melihat cerita itu gitu, kayak Tuhan pakai saya dalam hal seperti ini gitu. Ada kenangan juga nih sama Mas Nomo juga. Waktu Mas Nomo di bagian waktu ini bukan karena podcast Gloria ya, makanya disebutin Mas Nomo. Ada Mas Nomo nggak sini? Nggak ada. Nggak ada, tenang aja. Jadi waktu itu apa ya namanya, leader camp di Kaliurang. Itu yang pertama kali berarti. Pertama kali saya jadi WL di malam itu. Iya. Yang pakai gitar waktu itu kan? Iya, betul gitar. Ketahuan pakai gitar itu lama banget. Sebelum mulai, ada beberapa jam sebelum mulai itu Mas Nomo datang ke saya gitu. Asik. Ini horor biasa. Horor. Iya, terus saya agak lupa kata spesifiknya, tapi Mas Nomo bilang, ayo bakar malam ini gitu. Gitu kan, kayak apa ya, bisa bakar dalam artian bukan bakar tempat ini, tapi kayak bakar semangat, kayak langsung move, langsung kayak apa, kayak boosting spirit gitu. Jadi langsung ya udah nyanyi, dan malam itu kayak ya asik lah gitu. Auranya, vibe-nya gitu. Mas Nomo banyak. Kayaknya besok kami akan undang Mas Nomo ya. Harus ya. Kalau Mas Nomo kayaknya kita buat berapa sesi Ini pertanyaan sampingan tapi kok berat juga ya? Berat ya. Ini berarti kita cari yang ringan dulu aja Bang. Boleh. Ini nanti Abang jawab cepat. Saya kasih 2 kata, nanti Abang pilih salah satunya. A atau B gitu ya? Misalnya mobil atau motor. Oke. Abang pilih mana? Mobil. Kayak semacam gitulah. Oke. Wih. Ya, cari yang mudah dulu. Ke mall bareng pacar atau khotbah di youth meeting? Gampang banget ya pilihannya. Yang apa? Ke mall bareng pacar. Kenapa Bang? Aduh.
habis ini di kontak. Oh, ada kenapanya, tadi kan Iya sudah dong. tepat. Iya bang, pengen tahu bang, kenapa? Berarti kamu mau bareng pacar pacar atau atau jadi ini apa nih? Masih tadi khotbah di youth meeting. khotbah di youth meeting? Ini langsung Oh. mikir enggak jadi. Ya enggak sih, sama-sama aja sih. Kan hanya suruh pilih kan. Ya suruh pilih bang, Hmm, yang mana? Kalau ya kayak jalan sama Boleh ya. pacar aja. Kenapa bang? Kenapa bang? Ya, kalau jalan sama pacar kan nggak perlu persiapan banyak, ya udah jalan aja gitu. Kalau khotbah di itu kan harus persiapan nih seminggu cari tema segala macam. Jadi pressure-nya gua Kalau sama pacar kan nggak ada pressure ya bang. jalan Siapin gitu. uang aja ya palingnya. Mm-mm. Oke. Ini harus cari yang mudah bener. Ini menjebak ya, ringan-ringan menjebak. Ini bang, lari pagi atau main futsal? Nah ini mudah nih. Main futsal. Kenapa? Biasa aja lebih banyak orang Kalau lari pagi kan bisa banyak orang. nggak kenal lebih. Nggak kenal. Oke. Lanjut ya bang. Jadi fotografer profesional atau youth pastor? Waduh. Ini Jelas ya. Ini jelas titipannya siapa ini? Aduh. Jelas. Suruh milih ya. Ya, milih. Pilih cepet aja bang. Aduh. Siapa? Dua-duanya menarik sih. Kalau misalnya Jadi youth pastor yang berprofesi sampingan sebagai fotografer. Boleh nggak gitu? oh, berarti jadi youth pastor sekalian sama ini ya, fotografer profesional. Iya. Oke. Sekarang kan ada istilahnya kayak apa? Pastor media ya. Media. Oh, Woi. Minum dulu Iklan ya bang. Nah, supaya kelihatan siapa tahu di endorse kan. Oh, ya. Jangan lupa kami siap di endorse, pantau YouTube kita, IG kita. Nah, monggo bang, diminum dulu bang. Gitu ya. Ya. Gitu. Tadi yang ringan dianggap berat ya. Ini ringan kok. Kita nggak puasa ya. Tenang bang, mereka yang puasa itu sudah berlatih dari kecil. Oh gitu ya. Jadi kalau cuma perkara minum, mereka saya rasa kuat lah masih. Kecuali kalau makan ya, makanya terjadi yang iya sebelumnya. Aku juga minum dulu lah, kayaknya berapa? Media pastor ya. Lagi ngetren begitu. Iya bang, siapa tahu dalam waktu dekat akan terjadi seperti itu. Buat seperti itu juga. Ya, who knows. Nah, ini bang, jawab cepat. Ucok atau Nehemia? Waduh. Mungkin buat teman-teman Ucok sama Nehemia itu teman kontrakannya Bang Wen. Jadi kalau misalnya nanti pilih antara dua itu, abang milih siapa nih? Berat sih kalau itu. Bang ini sampingan loh. Bang. Kenapa semua jadi berat? Ya, ucap lah ucap. Ucok. Kenapa nih bang? Iya, ini kan harus suruh milih kan. Iya. Kalau milih student sih oke. Hanya kan ya kami punya pengalaman pelayanan bersama lebih panjang aja gitu. Oh, karena pelayanan bersama lebih panjang. Ya. Ini kan baru berapa tahun terakhir baru kenal gitu ya. Baru terjangkau. Macam domba yang hilang aja deh. Mungkin sudah siap dikorbankan juga nih. Oke. Bang, karena apa kita sudah survei juga. Kemarin kita tanya-tanya beberapa pemuda. Mungkin mereka ada yang mau menanyakan tentang ya tips and trick soal kepemimpinan lah. Terus ini ada beberapa pertanyaan dari yang paling mudah ya bang ya. Ini yang paling mudah dan ini ada di list bang. Percayalah, aku nggak ngarang ya. Kapan nikah bang? Ini ada nih bang. Ini ada di Hubungannya dengan kepemimpinan apa ini? Saya nggak tahu bang. Ini muncul di sini loh. Ini nomor 6. Iya, mungkin pemimpin rumah tangga. Kapan nikah bang? Aduh. Dulu awalnya planningnya sih tahun ini. Asik. Dulu awalnya. Oh. Terus tiba-tiba corona menyerang ya nggak jadi. Berarti habis corona inilah ya. Ya semoga. Ya kita nggak tahu selesainya kapan kan. Ya karena Harapannya ya. Ini tips-tips menjadi pemimpin yang profesional bang. Ada yang nanya nih. Tipsnya apa? Kalau dari Bang Wen sendiri ada nggak tipsnya? Mau jadi kalau pemimpin? tips banyak sih ya, kalau kita mau bicara leadership tips itu pasti banyak lah. Mau jadi pemimpin yang bentuknya seperti apa itu banyak gitu ya. Tapi saya lebih suka ini sih servant leader gitu.
servant leader. Konsep servant leader. Kamu jadi pemimpin yang baik harus bisa menjadi pengikut atau hamba yang baik gitu. Kita nggak bisa jadi pemimpin yang baik kalau ketika kita mengikut orang atau menjadi anggota kita tidak memberikan apa yang kita punya secara baik gitu. Pokoknya ketika kamu jadi pemimpin ya jangan berharap kalau orang yang kamu pimpin itu akan memberi yang terbaik atau performanya jadi baik kalau kamu sebelumnya aja nggak memberi contoh itu gitu. Jadi tipsnya ya jadi pemimpin yang baik adalah pengikut yang baik. Pemimpin yang hebat adalah pengikut yang hebat. Berarti untuk menjadi pemimpin yang hebat kita harus jadi pengikut yang hebat dulu ya sebelum. Gampangnya sih ya, ini mau bicara rohani juga. Yesus lah ya. Gitu. Masa kepemimpinannya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Hanya 3,5 tahun kan. 30 tahun sebelumnya ngapain? Belajar, ngikut apa yang menjadi aturan, ngikut belajar dari pemimpin rohani pada saat itu. Baru 3 tahun berikutnya. Jadi Tuhan itu memberi contoh gitu kepada kita gitu. Nggak harus pemimpin itu yang jadi langsung jadi yang paling tinggi gitu, mulai dari bawah, pengikut yang baik. Jadi pengikut yang baik dulu ya. Baru dia pengikut yang baik. Baik, kita lanjut ya Bang. Ini pastinya kan Bang dalam memimpin pasti kan ada permasalahan dengan anggota. Wah, banyak nih yang nanya. Ini ada yang nanya tentang gimana kalau ada anggota yang nggak aktif, terus bagaimana kalau ada anggota yang kurang patuh, terus gimana kalau anggota yang tidak mau berkontribusi, bahkan yang paling kece nih Bang, gimana kalau ada anggota yang menggelapkan dan uang? Nah, gimana tuh Bang? Pertanyaan spesifik banget ya, kayak kejadian betul gitu ya. Ya mungkin untuk beberapa teman-teman ini memang terjadi kan Bang. Maksudnya ya pasti ada lah kemungkinan hal-hal gitu yang terjadi. Kalau yang nggak patuh atau yang masalah kan pasti sering kan. Menggelapkan uang nih saya juga baru dengar. Nah mungkin gimana tanggapan Abang soal itu? Pertanyaan sih jangan kenapa mereka nggak patuh, kenapa mereka nggak aktif, kenapa mereka ingin, kenapa mereka begitu gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka kalau kita jadi pemimpin itu hubungan kita dengan mereka itu baik nggak sih? Kayak saya sama kamu gitu kan, ya kan oke aja kan biar ya. Oke-nya aja kesannya oke aja gini tuh ada tanda gitu, kita fun aja gitu. Sesuatu kita bisa ungkapkan dengan baik gitu. Kalau kita dalam hubungan yang baik gitu, kalau kamu nggak aktif atau saya nggak aktif, kamu kan enak gitu, kayak mau mengajaknya atau membuat kembali itu enak gitu. Nah, saya sih berprinsip gitu, mulai dari hubungan sih, ketika jadi pemimpin atau anggota itu utamakan hubungan dulu sih, antar kita dengan anggota. Jadi jangan berharap, sekali lagi, jangan goalnya itu project atau goalnya itu keberhasilan pengurus kita atau pemuda kita, tapi relationship-nya itu sih yang utama dulu gitu. Kalau ketuanya tidak punya relationship yang baik dengan anggotanya, jangan berharap banyak juga sebenarnya gitu. Sebenarnya kan pengikut atau anggota itu yang dilihat bukan hanya visinya ke depan gitu kan, tapi lebih ke hubungan dengan pemimpin baik atau enggak gitu. Nah itu sih pertanyaan untuk pemimpinnya lo ya. Jadi jangan kenapa kamu begini, kenapa gitu. Saya punya hubungan yang baik nggak dengan dia, mungkin lebih itu sih pertanyaannya. Oke, ini menarik Bang. Aku baru kepikiran. Kadang kan kalau kita sebagai pemimpin kan, memang akhirnya kita kadang kalau kita berpijak pada pandangan Bang, kalau kita mencoba membangun hubungan yang baik dengan anggota kita, itu kan kadang menjadi goals kita. Cuma yang sering terjadi kan akhirnya kita berada di fase dimana kita harus milih nih, membangun hubungan yang baik dengan anggota atau kita memenuhi program kerja.
Kan masalahnya kadang terjadi dua ini kan. Karena kadang-kala kita merasa bahwa harus milih salah satu nih. Ketika kita milih hubungan, otomatis program kerja pasti ada beberapa yang mungkin tidak terpenuhi. Dan netizen kan sangat menilai hasil yang utama. Mereka langsung akan mencap, wah ini kepengurusan yang ini atau kepemimpinan yang ini ada masalah. Tapi seringkali juga kalau kita mengejar goals, akhirnya kan yang hubungan tadi kan kadang terabaikan juga. Mungkin yang lain juga. Tapi netizen kan tetap memandang itu juga. Biarpun mereka sudah mencapai ini, hubungannya kurang baik. Nah, kalau menurut Abang, gimana nih Bang dengan kondisi dilematis yang seperti ini? Antara hubungan dan goals tadi. Kalau disuruh milih sih ya tetap kembali kepada hubungan sih. Aku tanya balik deh. Kamu lebih milih pemuda Gloria jumlahnya ratusan, tapi pengurus di dalamnya nggak suka satu sama lain, atau jumlahnya ya seperti sekarang aja, tapi dalam kepengurusan tuh ya enak gitu, ya makan keluar bareng, ngobrol bareng, lebih enak mana? Lebih enak itu kan sebenarnya. Ya pastilah orang berpikir ya namanya pemimpin harus punya ini dong, harus punya visi, harus punya target yang jelas gitu. Tapi ya kembali lagi seberapa penting program itu dibanding orang yang ada di dalamnya gitu. Tuhan Yesus cuma memuridkan 12 orang kan, dia nggak memuridkan ribuan orang kan. Tapi relationship di dalam 12 murid itu kuat banget gitu. Nah itu sih aku belajar dari itu juga. Aku pernah menghapus program demi menjaga relationship di antara kepengurusan. Wah, ini baru nih. Biasanya kan jarang pemimpin yang maksudnya tiba-tiba menghapus program kan. Bisa cerita Bang, gimana Bang kabarnya, ceritanya Bang? Jadi dulu sebagai koordinator pemuda GKN Philadelphia, biasa lah ya pemuda tuh pengen punya A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai Z gitu, banyak program. Tapi akhirnya exhausted gitu, capek sendiri semuanya. Jadi akhirnya udah mulai malas-malasan, terus saling salah menyalahkan. Akhirnya satu waktu saya ambil keputusan hapus semua program, pilih satu aja dari bidang, misalnya dulu ada pemerhati, ada media, ada kerohanian gitu. Hapus semua, pilih satu program utama, udah kerjakan itu aja. Itu sih yang pengalaman saya dulu gitu. Terus hasilnya gimana Bang? Hasilnya ya gimana? Jadi lebih baik sih, lebih baik, kayak orientasinya enggak ke program itu, jadi lebih ya udah gimana saya sebagai pelayan bisa main dengan nyaman, bukan hanya nyaman tapi hubungan antar pengurus itu lebih enak gitu. Jadi nggak saling menyalahkan, kamu kenapa nggak ini, kenapa laporannya nggak masuk duluan, kenapa ini habis retreat ini juga capek terus marah-marahan gitu, nggak enak gitu ya. Berarti hampir kalau kita pembahasan tadi hampir sebagian besar adalah hubungan ya. Iya sih. Memang hubungan antara pemimpin dan anggota serta dengan teman-teman sekitarnya. Pernah nggak sih pengalaman habis retreat? Apa tuh Bang? Habis retreat. Baru evaluasi, terus marah-marahan, terus sampai keluar terus semuanya. Kalau di masa aku sih nggak pernah sih Bang. Kami mengheningkan cipta bersama gitu ya. Ayo, jadi kan udah kelihatan kan mukanya kecut, pucat. Apalagi kalau sudah makin malam tuh makin pucat mereka biasanya. Nah, biasanya gitu kan. Sedihnya gitu kan. Habis retreat tuh langsung wah semua dikeluarkan, semua marah-marah. Terus saya masih kayak percuma gitu. Kita bikin sesuatu untuk orang lain. Sementara kita sendiri tidak dirangkum atau digelayani gitu. Jadi kayak ya buat apa bikin acara gede itu, sementara kita di dalamnya masih berantakan, masih kacau gitu. Jadi lebih baik hubungan di dalamnya enak gitu. Habis retreat semuanya selesai, nyaman, itu lebih enak gitu. Iya. Memang kalau pandangan aku sendiri juga memang lebih nyaman kalau hubungannya memang baik sih Bang. Iya kan? Memang lebih baik.
memang kadang kita sebagai ketua atau pernah yang menjadi ketua kan kita semacam ada tuntutan tidak terlihat bahwa Anda harus lebih baik dari sebelumnya, sama program Anda harus bisa se-wow mungkin gitu. Dan kayaknya kita tidak terdesain untuk buat sesuatu yang sederhana yang mana untuk membangun hubungan tadi. Mungkin apalagi di era milenial gini ya Bang, kayaknya sesuatu yang besar dan wow itu sangat dicari. Kalau hubungan kayaknya ya nanti dulu lah ya. Iya sih, saya nggak bilang program yang besar dan baik itu nggak penting ya, itu bagus, apalagi dalam konteks kita pemuda kalau nggak bikin sesuatu yang besar dan bagus itu rasanya aneh juga kan. Tapi yang saya mau concernnya itu bukan jadi yang utama sih gitu. Jangan jadi itu yang patokan kayak ayo kita harus dapat ini nih, kita harus bikin gini, gimana caranya, ini besar, ini bagus, ini meriah, tapi di dalamnya pengurus sendiri nggak merasa apa sih. Itu Heart to heart pemimpin dan anggotanya. Bedanya siap. Ya itu sih bedanya kalau kita ya saya tidak pernah memimpin yang besar dalam konteks di luar gereja ya, tapi itu bedanya ketika kita terjun dalam kepemimpinan gereja dengan kepemimpinan yang luar, bedanya sih di situ gitu. Kalau kita di dalam tuh lebih pentingkan hubungan daripada target, goal, program. Banding luar kita kan bisa lihat gitu ya. Kalau di luar mungkin yang penting programnya berjalan dengan baik, acaranya meriah, besar, orang yang jumlahnya banyak, entah yang di dalamnya mau hina-hinaan, entah di dalamnya mau sakit hati, itu nggak ada urusan. Ya ada sih kemungkinan begitu kan, ya seperti tadi pilih tepat gitu A atau B, kamu mau pilih yang mana nih? Kamu mau jadi pemimpin yang begini, yang mengutamakan hubungan dalam anggota, atau kamu mau jadi pemimpin yang ya udah yang penting program orang di dalamnya peduli amat gitu. Ya dua-duanya dalam konteks pemimpinan ya ada plus minusnya, kamu pilih yang mana? Ini apa sangat realita ya Bang ya, sangat realita. Yang menarik lagi nih Bang, soalnya tadi kan Abang bahas tentang heart to heart. Dan kita selama yang aku tahu dan aku juga selama aku jadi pemimpin, kadang kita nggak tahu nih atau bingung caranya untuk mulai heart to heart dengan anggota kita atau dengan kepengurusan kita. Apalagi kalau misalnya permasalahannya itu agak individu, sensitif, atau misalnya pemimpinnya cowok, masalahnya sama cewek. Misalnya. Kalau dari Abang ada nggak trik mungkin tips and trik? Karena kita mau coba heart to heart dengan apa? Maksudnya kalau kita jadi pemimpin, kita mau heart to heart dengan anggota kita. Nah, mungkin kalau Abang ada tips and triknya nggak? Kalau beda gender gitu, maksudnya? Bisa beda gender atau kita baru mau coba nih di dalam kepengurusan kita atau dalam kepemimpinan kita. Ya tipsnya kalau saya sih biasanya kalau beda gender gitu ya, atau ya saya merasa seperti mereka tuh kayak adik dan abang saya aja gitu. Jadi bukan seperti kayak anggota dan ketua gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia lebih muda daripada saya, saya merasa dia adik saya gitu. Misalnya Togar gitu kan, kan lebih tua atau lebih muda? Lebih muda Bang. Ya, gitu. Jangan sama aja kan, ketika kita ada masalah ya saya seperti kayak yang ngobrol sama adikku gitu. Aku negur kamu sebagai adik, ya kamu negur aku sebagai apa, abang atau apa gitu kan. Jadi lebih enak gitu. Jadi nggak hanya sekedar saya ketua nih, mau anggota, mau ikutin apa yang kata saya gitu. Ya feelingnya kayak abang dan adik gitu lah. Iya, perasaannya harus gitu ya Bang ya, bukan sebagai ketua dan anggota, tapi sebagai saudara. Terus kalau mau coba sih heart to heart gitu, prinsipnya lebih banyak mendengar aja sih daripada banyak bicara gitu. Sebagai pemimpinnya berarti? Iya. Pemimpinnya banyak mendengar. Lagi kan kita sebagai pemimpin pasti banyak ekspektasi gitu. Tapi secara nggak sadar kita juga lupa juga, anggota kita juga punya ekspektasi gitu.
yang diharapkan dari kita gitu. Akhirnya ya lebih banyak mendengar aja gitu. Mau bikin evaluasi, ayo siapa yang mau evaluasi? Apapun yang dia bilang, terima saja dulu. Proses itu, ya udah terima aja. Kadang-kadang orang kalau sudah mengungkapkan isi hatinya itu sudah lebih enak gitu, walaupun tanpa harus diselesaikan, asal ngomong aja itu udah lebih enak gitu. Perkara dia ngomongnya ngelantur atau terima langsung dulu. strike gitu kan. Oke, nanti Tuhan kasih hikmat lah gimana caranya supaya kita bisa masuk smooth. Kalau udah satu ngomong, terus ketuanya ngomong lagi, saya maunya gini, nggak ada habisnya gitu kan. Dia kecewa, saya sebagai ketua juga kecewa gitu. Dan saya akan pindah tempat. Kayak pindah tempat gitu. Biasanya gampangnya gitu kan ya. Lah banyak pembanyak gereja gitu kan. Saya pindah di Gloria aja lah gitu. Ya waduh. Siap-siap. Kalau ada yang tiba-tiba seperti itu Muncul, ya. ini ngapain nih? Kenapa? Oh iya benar. Wah tiba-tiba Gloria, Togar di GKNF nih. Hah? Gloria I love you. Oke. Nah, ini kita udah mulai mendekat akhir nih Pak. Dua pertanyaan terakhir. Okay. Berarti ini bagian yang kedua ya. Sekarang tuh kan Bang, semakin kita melihat kondisi bahwa ternyata sekarang leadership itu semacam kehilangan daya tarik. Okay. Sekarang yang lebih utama adalah eksis. Dalam arti kayak macam aktif di medsos dan apa yang penting kelihatan populer di era milenial ini kan. Kayaknya leadership itu semacam makanan yang udah tahun sekian. Mungkin menurut Abang, kenapa sih anak muda yang sekarang perlu sekali untuk belajar tentang leadership? Kenapa? Minum dulu Bang. Kan kalau kita minum kan karena haus biasanya kan. Kayaknya kenapa nih kita perlu belajar leadership? Saya nggak perlu leadership sih, aman-aman aja. Kenapa saya harus jadi ketua sementara yang lain lebih jago? Apakah Anda merasa seperti itu? Kenapa penting leadership ya? Kenapa lah? Ya, persona atau aktif di medsos atau terkenalan itu ya namanya dunia maya, yaitu maya gitu. Kemudian kalau kamu ketemu langsung gini, ya itu di situ saatnya betul kemudian kita mau tatap muka ini, berorganisasi, ketemu orang, terlibat dengan orang banyak. Di situ tuh kelihatan tuh mana yang hanya persona, mana yang hanya terlihat baik, tapi ketika masuk terlibat langsung saat ketemu dengan orang, di situ baru kelihatan leadership. Iya. Menjawab nggak sih enggak ya? Sedikit lagi Bang, tambah bumbunya dikit lagi Bang. Karena kan kalau leadership kan biasanya kita patokannya dari gimana mereka mimpin biasanya kan, gampangnya gitu. Pak, mungkin hal lainnya ada lagi nggak? Gali terus Bang. Kuncinya bagaimana mereka memimpin gitu ya. Iya, kenapa penting banget sih? Sebenarnya bukan, kembali lagi sih kan, kunci utamanya bukan bagaimana mereka memimpin gitu kan. Sebagai pemimpin itu yang penting pengaruhnya sih. Bagaimana kita mempengaruhi hidup orang, bagaimana kita mempengaruhi perubahan hidup seseorang gitu. Ya kita bisa jadi memimpin dalam posisi, bisa aja gitu. Jadi ketua ini, ketua itu, tapi bicara memimpin itu lain hal. Itu pengaruh dalam hidup gitu. Ya contohnya aja kayak tadi aku bilang tentang Somo. Ya, jadi sekarang tidak punya posisi sebagai pemimpin kan ya. Oh dia ini sih apa? Majelis wilayah. Udah mundur. Udah mundur ya? Udah mundur ya. Ada kan mau jadi UPS. Oh yes. Dengar ya. Ya, secara posisi dia tidak pemimpin kan ya. Tetapi sebagai fungsi atau pengaruhnya
dia pemimpin itu. Bedanya sih di situ sih. Ketika dia terjun kepada dalam kehidupan seseorang, dia memberi dampak nggak ke dalam hidupnya orang, atau memberi pengaruh nggak ke dalam hidupnya orang, atau hanya sekedar dia terpilih sebagai pemimpin. Berarti semacam apakah punya pengaruh lebih untuk kehidupan orang ya? Apalagi kalau menambah pengaruh yang baik kan. Nih menarik. Pertanyaan terakhir Bang, seperti yang sudah saya janjikan Bang. Ya. Mungkin Abang ada pesan nggak untuk teman-teman pemuda, baik pemuda GKN Gloria maupun pemuda-pemuda lain yang nonton? Karena kita ada yang bilang bahwa sekarang ini lagi krisis kepemimpinan, atau seringkali kita tawarkan mau nggak jadi pemimpin? Saya tidak baik, mending yang lain saja. Mungkin kan dari situ. Mungkin Abang ada pesan untuk teman-teman pemuda semua tentang leadership ini, tentang bagaimana kepemimpinan mungkin. Oke. Saya sih selalu pakai prinsip ini ya dalam pemimpinan. Saya dalam pelayanan juga gitu. Kadang sebagai pemimpin itu dua hal yang diperlukan. Dua hal. Oke. Kemauan, dan kemampuan. Oke. Nah, kadang-kadang aku pakai contoh ya. Kemauan, kemampuan. Oke. Sering nggak sih kalau ditanya, kamu nggak jadi ketua pemuda atau jadi pemimpin ini gitu? Saya tanya Tuhan dulu ya. Wow, sangat familiar. Atau kayak gini, aku doa dulu ya. Padahal belum tentu doa. Atau saya nggak bisa gitu, saya nggak mampu gitu. Saya nggak mampu tapi aktif organisasi biasanya. Ya. Jadi saya berprinsip dua hal itu sih, kemauan dan kemampuan gitu. Nah, seringkali posisinya begini gitu, kayak saya mampu dulu, kemampuan saya punya dulu sebagai pemimpin, nanti kemauan urusan Tuhan gitu. Tuhan mau nggak saya jadi pemimpin? Jadi saya harus punya kemampuan nih. Kalau saya nggak punya kemampuan ini dan itu A dan B saja, saya nggak cocok jadi pemimpin gitu. Nah, kalau saya sih dibalik gitu. Kemauannya dari saya, kemampuannya dari Tuhan. Oke. Jadi bukan karena saya bisa A, B, C dan E dan Z, makanya saya pemimpin. Terus saya tanya Tuhan nih, Tuhan mau nggak saya jadi pemimpin? Balik. Saya mau nggak jadi pemimpin atau pengurus atau apapun, nanti Tuhan yang kasih kemampuan itu. Jadi jangan tunggu bisa ini, bisa itu. Kembalilah cerita Musa gitu kan. Cerita Musa ya. Musa kan ya. Musa. Dia nggak bisa ngomong, nggak pede. Oke. Tidak punya pengalaman organisasi loh. Dia nggak punya pengalaman organisasi kan ya. Ya walaupun dia tinggal di istana, tapi dia nggak punya memimpin satu bangsa itu nggak pernah ada. Kemampuan itu dia nggak punya gitu. Tiba-tiba langsung satu bangsa. Organisasi, kemampuan organisasi dia nggak punya, kemampuan bicara nggak punya, banyak nggak punyanya gitu. Tapi dia mau aja, mau diutus Tuhan. Perlahan Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih orang yang bisa membantu bicara, Tuhan kasih kemampuan untuk membelah laut. Ya, Tuhan kasih kemampuan hikmah, Tuhan kasih kemampuan. Ya mulai dari itu sih saya prinsipnya itu, mulai dari kemauan dari saya, kemampuan dari Tuhan. Bukan dibalik. Bukan kemampuan dulu, tapi mau dulu. Oke. Oke Bang Men, terima kasih banyak untuk sharingnya yang sangat menginspirasi kita semua. Pastinya mungkin besok-besok kita akan Bang Men lagi dengan tema yang lebih menjawab kebutuhan kita semua. Boleh bagikan sesuatu enggak? Boleh. Informasi. Boleh. Teman-teman. Jadi kita di pemuda Nazaren itu kita punya, pasti tahu ya, be, do dan go itu ya. Oke. Jadi kita tuh punya buku sebenarnya, buku yang bisa dibaca tentang be, do dan go. Dalam konteks pemimpinan itu yang go itu ya. Oke. Bukunya yang ini. Nanti share linknya ya Bang. Nanti kami share juga linknya di bawah.
Oke. Biar teman-teman lihat. Di buku ini kita lagi usaha sih, ini buku dalam bahasa Inggris, tapi kita di Field lagi mengusahakan supaya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke. 2 buku sudah selesai, tinggal 1 buku terakhir yang lebih. Nah, kalau teman-teman nanti mau baca di buku yang Go itu khusus tentang kepemimpinan. Itu di buku itu banyak tuh cerita tentang gaya pemimpin muda, bagaimana mereka menjawab pertanyaan kepemimpinan dan bagaimana mereka menghidupi kepemimpinan. Bisa belajar di situ. Oke. Nanti linknya ada di situ ya. Iya. Ada Linknya di bawah sini. Itu bagus banget ceritanya, cerita hidup mereka, bagaimana mereka mempengaruhi orang lain. Nah, seperti pertanyaan tadi di dalam buku itu tidak bicara tentang program, bicara tentang hubungan, relationship, bagaimana dia sebagai pemimpin mempengaruhi hidup orang lain. Itu sih asiknya di situ. Oke, berarti sekarang udah bisa diakses Bang atau Bisa, tapi yang bahasa Inggris. yang bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia on progress. Ya, doakan tahun inilah selesai. Ya. Kami menantikan bukunya Bang, biar kami baca juga. Asik tuh. Siap. Oke teman-teman semua, thank you untuk Bang Wen, thank you juga untuk teman-teman semua. Jangan lupa pantau terus IG kita, YouTube kita, Gloria Youth. Dan besok pasti kita akan datang lagi dengan narasumber yang sangat ciamik seperti hari ini. Hostnya siapa juga? Hostnya ciamik. Besok hostnya mungkin yang bening ya. Gitu ya, siap. Oke, terima kasih semua. Tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Wen.